Selamat pagi anak-anak, selamat datang di ibadah sekolah minggu GKT Citra Raya. Kita mau siapkan hati, kita mau sama-sama beribadah. Nah sebelumnya kita mau berdoa dulu, semua anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau beribadah, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, 1 bulan ini kita akan bicara tentang manusia baru, menjadi manusia yang baru. Nah, minggu lalu kita sudah bicara tentang apa? Apa? Ramah, tapi bukan pemarah ya. Ramah, sama semua orang kita sapa, tapi tidak suka marah-marah. Nah, hari ini kita mau membahas tentang berani, tapi bukan penakut. Nah, kita mau jadi anak-anak yang berani. Kalau saya mau ajak kamu nyanyi, aku bisa. Kita harus apa? Selalu berkata aku bisa. Aku bisa. Disuruh kerjain tugas, aku bisa. Disuruh bantu mama, aku bisa. Nah, kita sama-sama ya, kita nyanyi aku bisa. Ayo, semuanya berdiri ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya dalam kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa ya. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya dalam kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi ya, sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Kalau kerjain PR yang susah, jangan takut. Kita bisa, karena kita bersama siapa? Bersama
Tuhan. Kita mau nyanyi lagi, kita mau semangat lagi, kita mau katakan aku pahlawan kecil. Tuhan panglimaku. Siapa yang di pihak kita? Allah. Oke, yuk. Ayo berdiri. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi, aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya anak-anak, karena kita pahlawan-pahlawan kecilnya Tuhan, kita harus berani. Karena apa? Tuhan itu panglima kita. Dan Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita sebelum Lose cerita sama kalian, Lose pengen kalian lihat ini dulu ya. Video ini dulu. Silakan. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa.
Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Sudah nonton semua? Sudah perhatiin tadi ada siapa? Ada siapa tadi? Ada bapak namanya Daniel. Wah, sering pasti dengar cerita ini. Ada yang pernah dengar? Pernah ya? Wah ya, kita lihat ya, Bapak Daniel ini adalah bapak yang sangat mengasihi Allah. Ya, dia tuh taat, dia rajin berdoa. Dia adalah orang yang berani. Kenapa loh saya katakan dia berani? Pada saat ada orang-orang yang nggak suka sama dia tetap berani. Dia dipilih jadi orang kepercayaan raja, dia berani. Karena dia tahu Allah itu di pihak dia. Ketika dia mau dimasukin ke gua singa, dia melawan? Tidak. Karena dia yakin Allah itu beserta dia. Dia menjadi orang yang berani. Karena apa? Ada Allah di dalam dirinya. Dia percaya Allah pasti menolong dia. Meskipun banyak orang yang orang yang nggak suka, ya dia tetap berani. Karena apa? Dia itu orang yang taat sama Allah. Dia pasti dibela oleh Allah. Demikian kita anak-anak. Ketika kita sudah menjadi orang yang baru, kita percaya kepada Allah, kita mau menjadi pribadi yang berani. Karena apa? Karena Allah di pihak kita. Allah bersama kita. Kita nggak mau jadi orang yang takut. Meskipun di sekitar kita banyak orang yang jahat, tapi kita harus berani menjadi orang yang baik. Ya anak-anak? Nah, itu firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama menjalani kehidupan kita bersama-sama. Kita menjadi anak-anak yang berani. Dan kita menjadi anak-anak yang bisa. Karena ada siapa? Ada Tuhan di pihak kita. Anak-anak, lalu mau ajak kita ayat hafalan. Dibantu mama atau papa. Atau di sini nanti ada. Ditulis ya. Tulis ada ayat hafalan. Oh di sini ya. Di sini nanti ada ayat hafalannya. Oke, langsung bukakan ya. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Jadi kita harus berdiri teguh di dalam iman. Bersikaplah sebagai lelaki. Wah, orang laki ini berani ya. Jadi bersikaplah sebagai lelaki dan tetap kuat. Oke, lagi ya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh di dalam apa? Iman.
bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, kita mau jadi anak-anak yang Tuhan yang berani, yang kuat dan berdiri teguh di dalam iman. Karena kita tahu Allah di pihak kita. Oke, anak-anak. Nah, itu sekian dari Lause. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tutup firman Tuhan dan ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini semakin hari menjadi anak-anak yang berani, bukan anak-anak yang penakut. Karena kami tahu Engkau ada di pihak kita. Kami tahu Engkau terus menyertai kita, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati kegiatan anak-anak-Mu sepanjang 1 minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa ketika kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau memberi yang terbaik buat siapa? Buat Tuhan. Nah, persembahan bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer di bawah ini ya. Sudah? Di sini minta tolong mama aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Mama kirim di sini. Oke? Siap? Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, Lause punya pengumuman buat kalian semua. Nah, di bulan Juni kita ada sesuatu yang berbeda. Kita nggak sama lagi. Apa? Ada acara spesial buat kalian. Acara apa, Lause? Minggu lalu sudah dikasih tahu. Nah, tapi kalau kalian lupa, minggu ini Lause ingetin lagi, kita ada acara sal. Ya, salnya ini dulu, kalau dulu salnya tuh buat yang besar-besar aja. Tapi sekarang enggak, salnya dari yang kecil sampai yang besar semua bisa ikut. Wah, menarik anak-anak ya. Makanya bilang mama dan papa, mama, papa, ayo daftarin aku sal. Minta tolong mama sama papa di sini. Di sini ada barcode-nya, bisa. Atau kalau nggak bisa hubungin ke Lause. Ya, bisa hubung ke Lause Devin atau Lause yang lainnya. Oke, anak-anak, sekian pengumuman dari Lause. Terima kasih kalian sudah beribadah dengan baik. God bless you.